Nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Nah, ini bunyi. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang membuat masyarakat Indonesia susah sekali untuk maju adalah kemampuan kita untuk bernalar kritis itu dihalang-halangi. Jadi, saya adalah seorang guru dan saya menemukan sebuah fenomena yang juga ternyata dirasakan oleh banyak guru di Indonesia. Yaitu ketika menteri-menteri, ketika pejabat-pejabat, ketika ahli-ahli pendidikan dan bahkan presiden menyuarakan agar pendidikan di sekolah itu harus diselenggarakan dengan berbasis pada siswa, fokus pada siswa, siswa yang harus menjadi driver dari pembelajaran dan sebagainya. Guru-guru di Indonesia tidak bisa melaksanakan itu. Karena apa? Karena siswa tidak mau diajak untuk berinisiatif. Jadi ketika guru-guru datang ke kelas-kelas, kemudian guru itu bertanya, ada yang mau ditanyakan? Kebanyakan dari siswa-siswa kita diam, bungkam, senyap. Pernah nggak ngalamin sekolah seperti itu? Ketika guru bertanya, ada yang mau ditanyakan? Semua siswa senyap. Sering, yang luar biasanya apa? Bahkan ketika ada yang bertanya pun, biasanya diketawain, atau sama gurunya justru malah dilecehin. Biasanya, kamu nggak memperhatikan tadi bu ngomong kayak gini, dari mana aja kamu tuh? Kadang-kadang begitu. Iya kan? Nah, jadi sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang masalah membangun pemikiran kritis itu nggak usah dibangun. Karena secara alamiah, manusia itu berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis itu berpikir verifikatif. Berpikir menguji. Jadi setiap ada masalah, setiap ada sesuatu yang masuk ke dalam otak kita sebagai sebuah informasi, maka otak kita akan mengolahnya dan mengujinya. Jadi misalkan ada sebuah berita, Pak Jokowi kampanye di Purwokerto untuk pemenangan paslon nomor sekian. Ada berita seperti itu. Nah, otak kita terbiasa untuk menguji. Ya gitu apa iya? Ada yang kemudian mengujinya dengan langsung datang ke lapangan, lihat kampanyenya. Ada yang bertanya kepada orang lain. Ada yang lihat media massa. Ada yang bertanya di media sosial dan sebagainya. Pikiran kita itu terbiasa untuk menguji semua informasi yang kita dapatkan. Informasi apapun. Ketika ada sebuah berita bahwa Tuhan itu maha kuasa dan maha memberi. Sebenarnya waktu kita kecil, pertama kali mendengarkan cerita tentang Tuhan, otak kita itu berusaha mengimajinasikan Tuhan bentuknya seperti apa. Benar kan? Ketika kita mendapat informasi bahwa misalkan kakek kita sebenarnya adalah pejuang, maka hati kita akan mendorong, iyakah seperti itu pejuang itu maksudnya apa? Apakah berperang 350 tahun itu nggak capek-capek dan sebagainya? Otak kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran pengujian. Otak kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran kritis. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah bagaimana cara mengkonstruksi berpikir kritis, kita tidak usah karena secara alamiah kita sudah melakukannya. Yang jadi masalah adalah ketika kita sudah berpikir kritis, kemudian menyampaikannya ke publik, ada konsekuensi-konsekuensi yang mengerikan. Di negara-negara yang tidak terlalu maju, di negara-negara yang katanya masih berflower, atau bahkan lebih rendah daripada itu, nalar kritis itu dihalang-halangi, dibatasi. Kita berpikir kritis ke sana ke sini, pas ditanyakan kepada orang lain, "Hei, hati-hati, jangan mikir kayak gitu. Hati-hati, jangan dengerin orang kayak gitu. Oh, kamu mikirnya jangan ke situ, nanti kamu begini begitu." Iya kan? Jadi kita dihalang-halangi bukan karena pikiran kita sendiri, tapi karena orang lain mencoba menghalang-halangi kita untuk berpikir dan bernalar kritis. Dan inilah ciri dari masyarakat yang belum maju. Ciri dari masyarakat yang belum maju adalah kekritisan perbedaan itu dianggap sebagai biang dari permusuhan dan perpecahan. Makanya misalkan ada sebuah perdebatan yang sangat epik yang pernah terjadi dalam sejarah dunia. Salah satunya adalah setelah konferensi Solvay
pada tahun 1927, ada dua fisikawan yang berdebat hebat selama bertahun-tahun. Dua-duanya peraih Nobel, dua-duanya ilmuwan terkemuka, dua-duanya masuk jajaran 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dan masuk dalam kategori 30 ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah. Dua-duanya itu yang satu namanya adalah Einstein dan yang satu adalah Niels Bohr. Mereka berdua berdebat hebat soal apakah objek yang kita lihat itu tergantung pada siapa yang melihatnya atau tidak. Apakah realitas itu tergantung pada siapa yang mengamatinya atau tidak. Perdebatan ini sebenarnya adalah salah satu perdebatan yang paling menghasilkan konsekuensi paling mengerikan ke depan terkait dengan realitas. Einstein mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah nyata, segala sesuatu itu adalah real, bahkan ketika tidak ada yang mengamatinya. Kalau misalkan ada podium di sini, kemudian apakah podium ini pindah atau tidak ketika seseorang itu melihat atau tidak? Jadi misalkan podium ini di sini, seandainya tidak ada yang mengamati, pindah enggak? Tidak. Kata Einstein tidak. Karena realitas itu mengikuti objeknya. Kata Niels Bohr, kita terbuka kemungkinan bahwa kalau tidak ada yang mengamatinya di sini, maka podium jangan-jangan tidak ada di sini. Ini sebenarnya bicaranya dalam mekanika kuantum, dalam elektron yang kecil. Cuman ini kita kasih yang penyederhanaannya saja. Kata Niels Bohr, kalau misalkan tidak ada yang mengamatinya, maka ini belum tentu ada di sini. Buktinya apa? Ya karena realitas tergantung pada siapa yang mengamatinya. Kalau misalkan tidak ada yang mengamatinya, siapa yang tahu ini ada di sini atau tidak? Ada sesuatu ini di sini terbukti karena ada yang mengamatinya. Kalau tidak ada yang mengamatinya, ya sudah, ini kemungkinannya bisa di mana saja. Nah, perdebatan itu, perdebatan bukan perdebatan filosofis berakal, tapi perdebatan matematis, perdebatan fisika. Dan ini berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi luar biasanya apa? Selama perdebatan itu, keduanya bersahabat erat, saling menghormati. Dan selama perdebatan itu, apa yang terjadi? Makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan fisika berkembang di mana-mana. Bohr bikin, Einstein bikin, yang lain pendukung dan pendebatnya bikin semuanya. Dan akhirnya apa? Ini salah satu lompatan ilmu pengetahuan paling ekstrim terjadi di dunia fisika pada tahun-tahun itu. Makanya ilmuwan-ilmuwan sangat berterima kasih kepada mereka berdua. Pada akhirnya siapa yang dikatakan benar? Tidak ada yang dikatakan benar, tetapi kebanyakan ilmuwan sekarang berpihak pada Bohr dan menyatakan Einstein salah dalam konteks ini. Tetapi apakah Einstein disalahkan? Apakah Einstein dijelek-jelekan, dihujat? Tidak. Karena apa? Karena perdebatan itu adalah sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang biasa-biasa aja, dan pada akhirnya menghasilkan peradaban yang agung, menghasilkan karya-karya ilmiah yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena perdebatan terjadi di negara yang maju. Perdebatan yang terjadi di negara yang maju adalah ketika saya berbeda dengan dia, ya tidak apa-apa. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada intimidasi, tidak ada persekusi, tidak ada apapun. Karena setiap orang itu berhak untuk berbicara, berhak untuk berbeda pendapat. Dan siapapun di antara mereka yang disebut benar dan salah adalah mereka yang mampu mengajukan argumentasi secara baik dan bisa membuktikan bahwa dalil-dalilnya itu realistis dan terbukti di dunia nyata. Nah, jadi ketika mereka berdebat, mereka terbuka luar biasa. Kemudian kita misalkan melihat ada perdebatan yang juga jauh lebih bersejarah dan jauh lebih epik. Yaitu apa? Perdebatan antara Plato versus Aristoteles terkait dengan realitas. Sama seperti yang tadi, apakah realitas itu sebenarnya empiris? Apakah realitas itu sebenarnya adalah bersifat idealis? Perdebatan itu panjang, menghasilkan dua tema besar dalam filsafat, yaitu materialisnya Aristoteles atau idealisnya Plato. Setelah perdebatan itu surut, muncul lagi yang berikutnya. Misalkan, apakah eksistensialis ataukah esensialis? Lalu muncul lagi, misalkan, antara kontinental versus analitik. Nah, perdebatan-perdebatan yang panjang itu dimulai dari perdebatan antara Aristoteles dengan Plato. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah
perdebatan itu menghasilkan perang, perdebatan itu menghasilkan konflik, perdebatan itu menghasilkan persekusi. Tidak pernah ada. Yang ada adalah dua mazhab pemikiran itu berkembang terus-terusan sampai akhirnya menghasilkan peradaban barat yang bisa kita lihat sekarang sebagai peradaban yang dominan di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena perbedaan itu tidak pernah memicu perpecahan. Perbedaan itu tidak pernah memicu perdebatan yang lebih destruktif. Perdebatan itu ya sekedar perdebatan. Jadi, masyarakat di negara-negara yang berkembang dan belum maju itu tidak mau berdebat. Karena setiap berdebat, waduh, nanti saya dipersekusi. Kalau saya kalah nanti dibegini begitukan dan lain sebagainya. Ini adalah ciri dan karakteristik dari masyarakat yang belum bisa maju. Contoh hal yang sedikitnya adalah seperti ini. Kenapa di Indonesia, atau gini lah, di Indonesia pernah lihat trotoar yang ada di tengahnya itu jalur kuning berbintil-bintil. Ada ya? Di Purwokerto ada ya? Ada yang seperti itu. Itu jalur buat siapa? Buat orang tunanetra. Oke, pertanyaannya siapa di sini, tolong acungkan tangan, siapa di sini yang pernah melihat orang tunanetra lewat jalur itu? Belum pernah lihat? Padahal di Purwokerto pasti ada orang yang tunanetra kan? Dan dibikinkan jalurnya. Tapi siapa yang pernah melihatnya? Tidak ada. Oke. Biasanya di kantor-kantor, entah di sini, tapi di kantor-kantor, di kampus-kampus, di pinggir di pinggir tangga itu ada tanjakan turunan untuk pendakian orang yang punya kursi roda. Betul ya? Di sini ada nggak? Ada. Pernah lihat nggak orang yang pakai kursi roda mendaki jalur itu? Tidak. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang resisten terhadap perbedaan. Jadi setiap ada orang yang berbeda, itu minimal diliatin. Benar gak sih? Kalau ada yang pincang, maaf, kalau ada yang pincang, diliatin. Kalau ada yang buta, diliatin. Ya maaf sekali lagi ya, kalau misalkan kita menyebut yang difabel yang seperti itu, yang disabilitas, itu akan menjadi pusat perhatian, bahkan pusat gunjingan. Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat takut terhadap perbedaan. Gitu. Jadi, gimana kita mau bernalar kritis? Ketika kita mau berbicara dan berbeda saja, itu langsung dihakimi. Jadi, kita sudah kritis, kita sudah bagus, nalar kita sudah berkembang luar biasa, imajinasi kita berkembang. Tapi ketika kita berbicara di ruang publik, hati-hati, kamu jangan kayak gitu. Berbeda itu aneh. Jadi ketika yang tadi itu, jangankan orang-orang, saya mohon maaf ya, jangankan orang-orang yang cacat, maaf ya dengan kata-kata yang bahasa yang seperti ini, dengan orang yang disabilitas. Di sini, di Indonesia, kalau ada laki-laki umur lebih dari 25 tahun, terus nggak punya pacar, nggak punya istri, ditanyain, kapan nikah? Kapan nikah? Iya kan? Dan itu mengganggu sekali. Sama perempuan-perempuan yang udah nikah, terus belum hamil, lebih dari 1 tahun. Tetangga akan bertanya, kapan hamil, kapan isi, kapan punya anak, kapan punya momongan. Bahkan setelah dijawab pun, nanti gini, besoknya ketemu sama tetangga itu, dia nanya lagi, kapan isi? Gitu kan? Kenapa coba seperti itu? Yang bertanya itu, ibu-ibu yang bertanya kapan hamil, adalah ibu-ibu yang sudah pernah hamil. Dan bapak-bapak yang tadi nanya kapan nikah, adalah yang sudah nikah. Iya kan? Karena apa? Setiap yang beda akan ditandain. Itulah masyarakat kita. Masyarakat yang belum berkembang. Jadi jangankan berpikir kritis, bernalar, berargumentasi beda sama orang lain. Kita punya nasib yang beda sama orang lain aja, itu kita pasti akan dipertanyakan, pasti akan diliatin, pasti akan digosipin. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana cara berpikir kritis, tapi bagaimana cara kita berbicara kritis. Bahkan ketika ada orang yang berbeda pemikiran, gagasan, itu langsung dipersekusi, dibully terus-terusan. Itu masyarakat kita. Nah, karena sudah seperti itu, dampaknya apa? Dampaknya kita tidak bisa berkembang. Saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang cerdas di Indonesia, tapi tidak bisa berkembang. Karena apa? Saya takut kalau ngomong seperti ini.
Saya tidak berani ngomong seperti ini. Udahlah saya batasi aja. Padahal itu pikirannya dan hak dia untuk berbicara. Tapi masyarakat langsung mempersekusi apa yang dia katakan. Orang-orang yang ingin semuanya sama, orang-orang yang ingin semuanya seragam akan langsung mengatakan, hati-hati jangan ngobrol sama dia, hati-hati berpikirnya jangan sampai offside, dan lain sebagainya. Disitulah akhirnya kita tidak bisa berkembang. Perkembangan itu muncul dari mana? Kan kita sama, setara. Gimana caranya supaya naik? Ada yang beda. Kenapa? Nih, ini dia tingginya lebih daripada kita. Dia tingkatnya, levelnya lebih tinggi daripada saya. Kenapa? Karena dia naik tangga. Naik tangga itu maksudnya apa? Setiap anak tangga itu berbeda daripada yang ada di bawahnya. Jadi untuk maju, untuk naik ke atas, untuk sampai ke puncak, kita tuh memang harus berbeda. Dan perbedaan itu adalah sesuatu yang lumrah dan wajar. Nah, kita, masyarakat Indonesia, secara umum ya, secara khusus, tidak semuanya seperti itu, tapi secara umum, kita menemukan banyak sekali kader-kader manusia-manusia, sumber daya manusia di Indonesia, yang nalarnya luar biasa, yang jenius, yang terbuka terhadap semua kemungkinan, yang terbuka setiap informasi dan pelajaran, tetapi dia terhenti di sana. Saya punya teman, namanya Budi, orangnya ganteng, tampan, jago main musik. Tapi sekarang dia jadi tukang obat keliling. Padahal dia sangat berbakat dalam musik, suaranya sangat merdu. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia mulai bernyanyi, kemudian gak sesuai dengan selera orang, akan dihakimi. Ketika dia membangun jalur musik yang berbeda, itu akan ditandai. Itulah bangsa kita. Makanya, please, kalau misalkan Indonesia mau maju, kalau Indonesia mau kuat, berpikirlah seliar-liarnya. Sampaikan kepada orang lain. Nanti ketika salah, tahu dari mana kita salah atau benar setelah diskusi. Jadi ngobrol sebebas-bebasnya, lalu nanti menghasilkan diskusi, dari situlah akan muncul sebuah kesimpulan. Yang kesimpulan itu akan mengarahkan kita pada langkah yang lebih tinggi lagi, yang lebih maju lagi. Jadi warga negara Indonesia, orang-orang yang ada di Purwokerto sekarang, orang-orang yang ada UIN, yang ada di hadapan saya sekarang ini, kalian semua berhadapan dengan zaman yang sangat tidak menentu di masa depan. Zaman di mana setiap bangsa membangun inisiatif sendiri, membangun teknologinya sendiri, membangun kekuatannya sendiri. Dan mereka maju karena mereka berani mengambil langkah-langkah yang berbeda. Maka mulai dari sekarang, budayakan, siapkan, kuatkan. Ketika kita punya pikiran yang berbeda, sampaikan kepada orang lain, ajukan argumentasi, dan jangan pernah takut untuk berdebat. Dan ketika perdebatan, jangan pernah ada saling kebencian, saling permusuhan. Setiap orang itu berhak untuk berbeda. Setiap orang itu unik, otentik, spesifik. Kalau misalkan kita terus-terusan seragam seperti ini, kita tidak akan maju. Tapi dengan pikiran yang berbeda, otak yang berbeda, dan disampaikan dengan ide-ide yang berbeda melalui lisan yang berbeda, dan perilaku yang berbeda, insya Allah kita akan menemukan benih-benih masa depan Indonesia yang cerah. Dan saya harap orang-orang yang ada di hadapan saya sekarang, yang sedang menatap saya sekarang ini, termasuk orang-orang yang di masa depan akan menjadi sukses karena mereka adalah orang-orang yang berani berbeda. Kita lanjut di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.